bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah ya Jum'ah, lalu di seberang masjid itu ada kafilah atau pedagang dari negeri Syam yang menawarkan dagangannya, ya 10 real, 10 real, biasa gitu Pak ya, kalau di depannya Masjid Nabawi itu, ya. Akhirnya jamaah yang ikut mendengarkan khutbah ini lari ke sana semuanya Pak, ya. Lihat 10 real tadi itu, ya, tinggal 12 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman, pas khutbah dengan berdiri, faja'a ja'irun minasyamin, datanglah kafilah dari negeri Syam, famfatalan nasu ilaiha, manusia atau jamaah itu menyongsong kepada kafilah dari Syam itu, hatta lam yabqa, sehingga tidak tersisa illa ithna asyara rajulan, kecuali 12 orang laki-laki. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ya, ini dulu pernah saya sampaikan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah ya Jum'ah, lalu di seberang masjid itu ada kafilah atau pedagang dari negeri Syam yang menawarkan dagangannya, ya 10 real, 10 real, biasa gitu Pak ya, kalau di depannya Masjid Nabawi itu, ya. Akhirnya jamaah yang ikut mendengarkan khutbah ini lari ke sana semuanya Pak, ya. Lihat 10 real tadi itu, ya, tinggal 12 orang, ya, salusin, ya. Jadi semuanya lari ke sana. Nah ini, itu Nabi yang yang khutbah. Nah ini umpamanya Aba Yazid sing khutbah entek ini, ya. Jadi semacam itu, umpamanya ada khutbah, di situ ada penjual, mana sing jual wedoke wayu-wayu no Pak, wah hilang nanti, ya. Tinggal 12 orang. Oleh karena itu hadis ini dipakai oleh madhab Maliki, bahwa untuk sholat Jum'ah itu sah bila sholat Jum'ah itu dilakukan oleh 13 orang, 12 orang jamaah, imamnya 1, itu sah, ya. Kalau Imam Hanafi itu 3 orang, pokoknya 3 orang, 2 orang jamaah, 1-nya ini imam, sah. Imam Syafi'i, nanti ada hadis tersendiri juga, itu 40 orang, ya. Jadi 40 orang baru sah sholat Jum'ahnya. Jadi nanti umpamanya kalau kita itu pas Jum'atan kok nggak mencapai 40, ya kita bisa pindah ke madhab Hanafi atau madhab Maliki, ya. Nah, pindah madhab ini berkaitan dengan yang berurutan dengan sholat itu. Yang membedakan itu diantaranya adalah wudhunya. Jadi kalau kita pindah ke madhab Maliki atau madhab Hanafi, wudhunya harus ikut madhab Maliki atau madhab Hanafi, ya. Bedanya itu yang lebih mencolok adalah ketika mengusap kepala. Imam Syafi'i itu pakai tul 3 helai rambut cukup Pak, sah, ya. Tapi Imam Hanafi itu sebesar ini, jadi rambut harus diusap sebesar ini, itu baru sah.
Kalau madhab Maliki seluruhnya. Jadi begini dikembalikan. Makanya kalau wudhu ngapunten, biasakan wudhu kopiah atau topinya dilepas, Pak. Ya, lalu begini. Ya. Jadi ini terus dikembalikan, ya. Ini sunnah menurut madhab Syafi'i. Ya, upayakan kalau wudhu ini diusap semuanya rambutnya. Kenapa? Nanti kalau kita pindah madhab ke Maliki sudah sah. Ya, contoh umpamanya kita tawaf. Ya, tawaf itu kalau madhab Syafi'i kedemok wong wedok, ya, atau demok wong wedok, apa maneh demok mele, ya, itu malah batal wakai itu, Pak. Ya batal ya dosa, adik mele barang ya. Ini abaya jadi mele biasa deh, ya. Lah terus apa? Kalau madhab Hanafi nggak batal, pokoknya nggak jima. Masa ada masjid haram jima ini, ya nggak batal. Maka paling tidak segini. Madhab Maliki ndak, pokoknya nggak sahwat, nggak batal. Bahu wedok, balanang, nyekel lanang ada sahwat batal, Pak. Ya, ibu dewe dicekel pokoknya sahwat batal menurut madhab Maliki. Ya, nah paling tidak wudhunya kita semuanya itu madhab Maliki masuk, madhab Hanafi masuk, madhab Syafi'i juga masuk. Ya, nah sholat ngapunten, umpamanya sholat baju kita kena darah, maka kita pindah ke madhab Maliki. Karena madhab Maliki itu kena darah nggak sah sholatnya, jadi baju kena darah itu sah menurut madhab Maliki. Makanya wudhunya juga ikut madhab Maliki. Tidak boleh talfik. Talfik itu ikut dua madhab yang salah satunya itu bertentangan. Ya, wudhunya ikut madhab Syafi'i, hanya truk gitu aja sah wudhunya. Tapi sholatnya kena darah bajunya, itu nggak sah menurut madhab Syafi'i. Ya, jadi sholatnya tetap nggak sah meskipun wudhunya sah. Oleh karena itu wudhunya harus ikut madhab Maliki. Nah, wudhu Maliki itu seluruhnya, ya. Nah ini ya pas apa khutbah ditinggal oleh Rasulullah, lo dah kok metu kabeh, ya. Jadi tinggal 12 orang, ya. Jadi ini kalau memang Jumatan nggak mencukupi, maka kita bisa pindah madhab, ya. Yang penting ikut salah satu madhab, insya Allah aman, ya, karena kita ulama atau imam madhab itu jauh lebih paham daripada kita, Pak. Ya, jadi saya ngaji Bulughul Maram ini tidak atas inisiatif saya atau pikiran saya, tapi saya juga dari guru-guru saya. Ya, guru-guru saya dari guru-gurunya dan seterusnya. Ini juga dari para ulama. Kalau kita membaca hadis, terus kita apalagi lihat terjemahan, terus kita lakukan, ini nanti kadang-kadang bisa menyesatkan, ya, karena ada hadis yang lain yang belum kita pahami. Ya, ini semacam ini. Kenapa Imam Maliki menggunakan 13 orang? Ya karena ini. Wah, berarti Imam Syafi'i gak ikut hadis ini berarti. Iya, gak ikut hadis ini, tapi ikut hadis lainnya. Ya, semacam itu. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dan mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.